Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Vlog. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Imprint yang dirilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencintai seorang wanita WTS. Ia mencari wanita tersebut hingga menjelajahi beberapa pulau. Sampailah ia di sebuah pulau yang diduga sebagai tempat dari wanita tersebut. Tetapi apa yang ia temukan di sana sungguh di luar dugaan. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang menaiki sebuah perahu. Salah satu dari mereka terdapat pria bernama Christopher yang berasal dari Amerika. Tujuannya ke sana adalah untuk mencari wanita WTS yang pernah ia sewa dahulu dan tertarik untuk menikahinya serta membawanya ke Amerika. Kemudian di dalam perjalanan mereka melihat ada beberapa mayat yang mengapung di air. Namun mereka terlihat hanya cuek saja dan sepertinya sudah biasa dengan hal itu. Setelah sampai di pulau tersebut, terlihat para wanita WTS sedang menjajakan diri dari balik jendela. Sepertinya itu merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh penduduk tersebut untuk memenuhi kebutuhan para pria hidung belang. Begitu juga dengan Christopher yang dilirik oleh wanita itu. Tetapi terlihat seorang wanita yang hanya menyendiri di paling belakang. Kemudian pemimpin dari wanita itu menyuruh wanita tersebut untuk bekerja menjajakan diri. Christopher yang sedang memperhatikan mereka dihampiri oleh seorang bernama Tauter. Ia menawarkan Christopher sebuah penginapan beserta dengan wanita yang melayaninya. Tetapi Christopher mengatakan kalau tujuannya datang ke sana untuk mencari seorang bernama Komomo. Tetapi Tauter mengatakan kalau ia tidak pernah mendengar ada orang bernama Komomo di sana. Berhubungan hari sudah malam dan perahu akan berjalan pada esok hari, Christopher akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah tempat penginapan di sana. Ia dilayani dengan baik oleh pegawai yang ada di sana. Christopher juga sempat bercerita kisahnya mengenai wanita bernama Komomo, yaitu seorang wanita bayaran yang pernah ia sewa dahulu. Dan Christopher sangat mencintainya serta berjanji akan menikahi Komomo. Kemudian datanglah seorang wanita bernama Yuki. Ia ditugaskan untuk menjadi pelayan Christopher pada malam itu dan bebas memperlakukan apa saja yang ia inginkan. Awalnya Yuki masih malu-malu untuk mendekat dengan Christopher. Tetapi tak lama kemudian Yuki mulai mendekat dengan pria ini dan mulai bercanda dengannya. Orang-orang selalu menilai Yuki sebagai wanita aneh. Tetapi berbeda dengan Christopher yang menganggap bahwa Yuki wanita yang cantik. Christopher lalu mengatakan alasan dirinya pergi ke sana, yaitu untuk mencari seorang wanita bernama Komomo. Namun Yuki mengatakan kalau wanita yang dicari oleh Christopher baru saja meninggal dunia akibat bunuh diri. Hal itu disebabkan karena terlalu lama menunggu pria yang ingin menikahinya. Tetapi Christopher tidak percaya begitu saja. Ia meminta Yuki untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Christopher juga sempat marah karena mengetahui bahwa Komomo telah tewas. Yuki lalu mencoba untuk menenangkan Christopher dengan mengatakan kalau ia tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Christopher merasa kelelahan dan berencana untuk tidur. Tetapi terlihat bahwa Yuki masih duduk di samping. Hal itu disebabkan karena mereka dilarang untuk meninggalkan pelanggan jika mereka belum terlelap tidur. Yuki juga melakukan pekerjaannya, yaitu menawarkan Christopher untuk melakukan aksi bercocok tanam. Tapi Christopher menolak dan malah meminta Yuki untuk menceritakan tentang kisah hidupnya. Yuki pun sangat heran dengan hal itu, karena sebelumnya tidak ada orang yang mau berbicara dengannya. Yuki berasal dari desa kecil di balik pelosok gunung. Ia memiliki seorang ayah yang sedang mengalami sakit paru-paru.
Ibunya bekerja sebagai bidan untuk membantu proses lahiran para wanita yang ada di sana. Orang tuanya hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka masih bisa hidup bahagia. Kekurangan Yuki membuat ia selalu menyendiri dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat Yuki bekerja dan membantu orang tuanya. Suatu hari, Yuki bertemu dengan seorang biksu. Ia mengatakan kalau Yuki berbuat baik, maka akan ditempatkan di surga. Dan begitu juga sebaliknya. Batuk sang ayah kemudian semakin parah. Karena tidak mau membebani keluarganya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sungai. Hingga mayatnya ditemukan oleh sang ibu. Karena tidak mau Yuki hidup dalam kesengsaraan, ia diberikan oleh seorang pria yang membawanya pergi ke suatu tempat. Hingga sampailah di desa tempat kini ia tinggal dan dijadikan sebagai WTS di sana. Keadaan yang berbeda membuat para pria tidak ada yang mau bercocok tanam dengan dirinya. Hal itu tentu membuat Yuki tidak diberikan makan oleh pemimpin wanita di sana yang bernama Madam. Tetapi terdapat seorang wanita yang sangat peduli dengan Yuki, yaitu Komomo. Ia memberikan bagian jatah makannya untuk Yuki. Dan Komomo merupakan satu-satunya orang yang mau berteman baik dengannya. Kemudian Komomo mengatakan kalau ia dahulu tidak dijual, tetapi menemui kekasih hatinya yang berjanji akan menikahinya. Dan juga mengatakan kalau ia berasal dari keluarga yang kaya. Tetapi hal itu tidak dipercayai oleh teman-temannya dan meminta Komomo untuk menerima keadaan mereka saat ini. Tetapi Yuki masih mempercayai apa yang dikatakan oleh Komomo. Tak lama kemudian, datanglah Madam yang menanyakan tentang keberadaan cincinnya yang hilang. Ia membawa sebuah benda yang diduga milik Komomo. Madam lalu menanyakan keberadaan cincinnya kepada Komomo. Tetapi karena Komomo tidak mau mengaku, ia kemudian membawa dan diikat menggunakan tali. Komomo diminta untuk mengaku meskipun ia sebenarnya tidak mengambil cincin itu. Perlakuan kasar pun dilakukan oleh Madam dengan menusukkan Komomo dengan api. Serta yang paling sadis lagi, ia digantung dan jarinya dimasukkan beberapa jarum. Tidak hanya jarinya, mulut Komomo juga diletakkan beberapa jarum, sehingga membuat ia berteriak menahan kesakitan. Karena tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dialami, Komomo terpaksa mengaku bahwa ia yang mengambil cincin tersebut, tetapi ia lupa di mana meletakkannya. Singkat cerita, ketika Yuki ingin memberikannya makan, ia menemukan Komomo sudah tewas gantung diri di tali. Dan hal itu yang ia ceritakan kepada Christopher. Tetapi Christopher tidak percaya begitu saja. Ia meminta Yuki untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Dan Shin memperlihatkan Yuki yang melihat Madam sedang menyimpan cincinnya di lemari. Setelah pergi, Yuki diam-diam mengambil cincin tersebut dan menuduh Komomo sebagai pelakunya, dengan memberikan benda milik Komomo yang terjatuh. Kemudian Shin kembali lagi. Di sana Yuki menemui Komomo yang masih hidup. Ia lalu mendekat dan memberikan minum kepada Komomo. Tetapi tak lama kemudian, Yuki tiba-tiba saja membunuh Komomo. Hal itu disebabkan karena Komomo terlalu baik dan tidak pantas hidup dikelilingi oleh orang-orang jahat. Hal itu juga dilakukan Yuki untuk mempercepat Komomo berada di surga. Christopher lalu sangat kecewa tentang apa yang telah dilakukan oleh Yuki karena ia mengeksekusi Komomo yang sudah baik kepadanya. Yuki sangat yakin bahwa pada saat ini Komomo sudah berada di surga bersama para biksu yang sedang menggenggam tangannya. Dari semua cerita itu, Christopher masih tidak percaya dan meminta Yuki untuk menceritakan apa yang tidak ia ketahui. Lalu tiba-tiba saja Yuki terjatuh. Ia sepertinya berbicara dengan seseorang dan sepertinya dikendalikan. Sikapnya pun berubah sambil menceritakan kisah sebenar-benarnya, di mana dahulu bahwa orang tua Yuki adalah seorang pengemis. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan memutuskan untuk berkelana. Hingga sampailah di sebuah tempat kumuh itu. Tetapi tempat tersebut ibarat surga bagi mereka. Ibunya bekerja sebagai bidan kampung
yang lebih tepatnya yaitu seorang tukang aborsi. Sang ibu juga sering mendapatkan kekerasan dari sang suami ketika ia meminta untuk dibelikan sake. Walaupun ia si tukang mabuk, tetapi sang ayah tetap menjadi suami yang bertanggung jawab kepada sang istri. Tak lama dari itu, sang ibu mengandung dan Yuki akhirnya lahir ke dunia. Karena keadaan yang tidak mencukupi, sang ibu memutuskan untuk membuang Yuki ke sungai dan berharap ia akan tewas. Tetapi 2 hari kemudian sang ibu menemukan kalau Yuki masih hidup dan ia memutuskan untuk membesarkannya. Setelah beberapa tahun kemudian, Yuki selalu membantu sang ibu dalam melakukan pekerjaannya. Ia ditugaskan untuk membuang janin yang sudah dikeluarkan. Masa kecil Yuki sangatlah tidak menyenangkan, mulai dari sang biksu yang ingin mendekatinya, serta mendapatkan kekerasan dari temannya yang seusia dengan Yuki. KDRT sering terjadi terhadap sang ibu, bahkan di depan mata Yuki sendiri. Selain itu, ia juga mendapatkan tindakan asusila dari ayahnya sendiri, hingga membuat Yuki memutuskan untuk mengeksekusi sang ayah ketika mendapatkan kesempatan. Kemudian kita diperlihatkan sebuah fakta, di mana terdapat sesuatu yang keluar dari rambut Yuki, yaitu sebuah tangan beserta mata dan juga mulut. Ternyata ia merupakan kembaran dari Yuki yang telah mengambil cincin tersebut. Ternyata hal itu hanya diketahui oleh sang ibunya saja ketika mencoba untuk menyelamatkannya. Selain itu, ternyata kedua orang tua Yuki merupakan kakak beradik. Mereka ketahuan melakukan hubungan terlarang dan diusir dari kota, lalu meminta-minta sepanjang jalan untuk menyusuri negeri, hingga sampailah ke tempat tersebut. Jauh sebelum dilahirkan, Yuki dan saudarinya sudah terkutuk. Ia juga sering mendapatkan bisikan dari saudarinya itu, termasuk mengeksekusi sang ayah. Selain itu, saudarinya tersebut juga meminta cincin sang madam. Jika Yuki tidak menurutinya, maka kembarannya itu akan melakukan sesuatu kepada Yuki. Oleh karena itulah Yuki mencuri cincin tersebut dan menuduh Komomo sebagai pelakunya. Tetapi tindakan pembunuhan terhadap Komomo bukan keinginan kembarannya itu, melainkan keinginan Yuki sendiri. Setelah menjelaskan semuanya, Christopher sangat marah dan menyesal telah datang ke tempat terkutuk itu. Ia lalu memutuskan untuk menembak Yuki, dan pada tembakan kedua, Christopher sampai membayangkan kalau itu adalah Komomo. Singkat cerita, kini Christopher akhirnya dipenjara akibat tindakan pembunuhan yang ia lakukan terhadap Yuki, dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih telah menonton alur cerita film Imprint. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.